terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersukacita sebab Tuhan kumpulkan kita lagi di tempat ini. Mari hampiri Tuhan yang lembut, yang penuh kasih dan sayang. Kita hampiri Dia dengan rasa hormat kita dan dengan penuh kasih. Kita tahu bahwa dalam segala aspek kehidupan Tuhan bekerja dan Tuhan menjaga kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari bagikan damai dan sukacita Tuhan dengan bersalam-salaman. Katakan Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Mari rayakan dan juga puji Dia. Nobatkan Dia Sang Raja kita. Bahana surga
ajaib. Kita layaklah, patutlah merayakan kehadiran Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama bertepuk tangan. Nyanyikan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dia ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia layak terima segala tepuk tangan, nyanyian, pujian, dan seluruh kehidupan kita. Siap-siap nyanyikan sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa bagi setiap kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tak ada kasih semurni dan seindah kasih Tuhan kita. Dan kita dilayakkan
untuk memanggilnya Bapa Sahabat. Biarlah kita senantiasa terhubung dengannya. Kasih-Mu layakkan seluruh
bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami sudah memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Kami sudah bernyanyi bagi nama-Mu. Dan sekarang kami ingin mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kami hari ini. Untuk kami mengenal, kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan untuk mengeksposisi Injil Markus dan kita tiba pada Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya memberikan judul dari khotbah ini dalam eksposisi ini adalah kemuliaan yang sunyi. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan ini, Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membaca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua membaca ayat yang genap. Bersaut-sautan kita membaca, pada ayat yang ke-11 kita membaca bersama-sama. Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Ketika kamu masukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat depan pintu di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang mati. Sama-sama, ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernah nggak kita merasa tertipu saat kita memesan barang secara online? Saya punya pengalaman seperti itu saudara. Di foto produknya itu terlihat bagus, bercahaya, elegan gitu. Dan kelihatan mewah saudara, kelihatan sangat-sangat bagus, sangat baik. Namun saudara, ketika saya membeli, saya membayar dan kemudian paket itu datang, saya kemudian membukanya dan ternyata isinya itu jauh dari ekspektasi. Bukan gak ada barang, tetapi barang yang datang itu tidak seperti yang terlihat kepada fotonya. Bahannya tidak seperti yang saya kira. Ukurannya juga tidak seperti yang saya kira. Nah, kita sering menyebutnya itu sebagai ekspektasi versus realita. Ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Atau sebaliknya saudara. Saudara mungkin pernah masuk ke sebuah warung makan di sebuah gang yang sempit yang bangunannya sangat-sangat sederhana. Saudara, satu waktu awal-awal saya datang ke sini saudara, saya diajak oleh beberapa jemaat untuk makan dan selalu bilang, Pak Jackson, ini makanan paling enak sedunia gitu ya. Saudara, itu kata-kata yang sangat manjur untuk membuat orang itu kepengen diajak makan. Pak Jackson, ini makanan paling enak sedunia. Dan saya saya enggak ngerti Semarang saudara dan kemudian saya mengikuti.
Waktu saya ikuti saudara, itu masuk jalannya sempit saudara, itu tempatnya terpelosok saudara. Saya pikir apa enaknya gitu. Itu jalannya kecil, gang saudara. Dan begitu sampai di depan tempat makan, saya pikir itu tempat makanan yang bagus saudara. Dan saya baru tahu bahwa memang makanan yang paling enak di Semarang itu tempat-tempatnya harus terpelosok gitu saudara ya. Itu harus yang rodok kempro-kempro dikit gitu ya. Rodok gilane-gilane dikit dan itu hauce saudara. Saya itu berpikir karena saya dari Jakarta, saya pikir lah ini apa enaknya gitu ya. Apa enaknya tempat makan seperti itu saudara. Saya sudah berpikir ekspektasinya tadinya bagus tapi begitu masuk ke gang sempit kemudian tiba di warungnya saya melihat aduh tempatnya, bangunannya very simple, sangat sederhana, catnya sudah mengelupas. Awalnya saya ragu, apalagi melihat tempatnya itu tidak, kalau bahasa anak gaul sekarang itu tidak instagramable gitu ya. Enggak enak difoto saudara ya. Tapi ya begitu saya duduk kemudian melihat ada orang yang sudah mulai makan, itu aromanya itu sudah mengundang selera saudara. Saya pikir, wow ternyata aromanya sudah mulai apa ya, sudah mulai enak gitu. Wah, saya pikir ini sop yang spesial saudara. Dan betul saudara, begitu tiba sopnya datang, tadinya saya hanya menghirup, saya mencium aromanya. Dan begitu suapan pertama tiba di bibir saya, di lidah saya dan kemudian saya mencicipinya. Saya kemudian tersadar bahwa makanan itu adalah makanan terenak yang belum pernah saya rasakan saudara. Dan saya nggak tahu kokinya, saya nggak tahu siapa yang masak, tetapi dia tersembunyi di balik kesederhanaan tempat, dia tersembunyi di balik kesederhanaan rumah makannya, tetapi makanan yang saya nikmati itu makanan yang menurut saya itu mewah ya. Mepet di pinggir sawah saudara. Enak banget. Dan karena saya tahu enak saudara, saya ngajak juga beberapa teman yang belum tahu saudara, saya ajak kamu makanan yang enak. Waktu saya antar dia kemudian pikir, apa ini enak? Ini jalannya kok begini, oh tempatnya gini. Saya bilang, ojo ngomong ojo ngedumel saya. Saya begitu makan dia bilang, wih bro, ini hauce, ini enak, ini luar biasa. Sopnya itu kental saudara. Itu dagingnya empuk saudara. Begitu suapan masuk ke mulut, itu nggak berhenti kita makan. Aku berpikir tadi makan hanya satu porsi nasinya, nambah lagi saudara. Wah saudara, nanti saya tunjukin sebentar makanannya, tempatnya di mana ya. Saya akan ajak saudara-saudara supaya tahu, oh ternyata emang bener enak saudara. Ya, nanti saya kasih kredit siapa jemaat yang mengajak saya tempat yang mewah itu saudara. Yang mepet sawah itu saudara. Enak pol. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu begitu. Kita selalu punya ekspektasi dan ternyata realita yang kita temukan itu berbeda. Dan memang itulah masalah kita sebagai manusia. Kita sering menilai sebuah kualitas itu dari keramaian. Kita sering menilai kualitas itu dari kebisingan. Kita melihat dari visualnya yang terlihat. Kita mengira hebat kalau itu mewah. Kita menganggap bahwa itu berkuasa kalau dia berisik, dia ramai. Dan inilah yang terjadi di dalam kisah yang kita baca dalam Markus pasal 11. Yerusalem, orang-orang di dalamnya sedang menunggu sebuah paket yang bernama Mesias. Di benak mereka paket itu harus berisi kemegahan politik. Namun saudara, ketika paket itu tiba, mereka menyadari paket itu berada di atas punggung seekor anak keledai. Mereka kemudian gagal melihat kemuliaan dari sosok yang berada di punggung keledai ini saudara. Kenapa? Karena mereka terjebak kepada foto produk imajinasi mereka tentang Mesias. Impian mereka tentang Mesias. Sampai kemudian mereka melewatkan realita yang sebenarnya tentang siapa sang juru selamat itu. Nah hari ini saudara, kita akan merenungkan tema tentang kemuliaan yang sunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini dimulai dengan sebuah instruksi yang sangat presisi, sangat jelas. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesus menyuruh murid-muridnya. Yesus menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk pergi ke sebuah tempat. Untuk menemukan
seekor anak keledai, mengambilnya dan kemudian menceritakan, ada orang yang akan bertanya dan mereka harus menjawab seperti apa. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat siapa Mesias itu. Mesias yang ada di dalam kisah ini adalah Yesus, Mesias yang tidak sedang terbawa arus masa. Dia tidak mau hidupnya disutradarai oleh kelompok tertentu. Dia tidak mau hidupnya disutradari bahkan oleh massa yang lebih besar daripada kelompok yang lebih kecil. Dia adalah sutradara atas setiap langkahnya. Dia tidak terintimidasi. Dia tidak terpengaruh oleh harapan-harapan publik pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus tahu persis apa yang harus dia lakukan. Sampai kemudian dia tahu persis di mana ada seekor anak keledai tertambat. Kemudian dia menunjukkan otoritasnya dan kemudian berkata, kalau ada orang menanyakan kenapa engkau mengambil keledai itu. Dia mengatakan Tuhan memerlukannya. Dia berotoritas atas langkahnya. Dia berotoritas terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ada kontras yang nampak dari kisah ini. Kenapa saya katakan ada kontras? Bagaimana mungkin Raja semesta alam, dia pemilik jagat raya ini. Dia punya semuanya, saudara. Dia raja di atas segala raja. Tetapi ketika dia mau datang memasuki Yerusalem, dia tidak meminta kereta kencana yang biasa dipakai oleh panglima-panglima perang pada waktu itu, yang dimiliki oleh raja-raja pada waktu itu. Dia tidak memilih kereta kencana Romawi. Enggak, saudara. Dia tidak minta kuda perang yang gagah perkasa. Tapi dia memilih, dia meminta, dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil anak keledai. Hewan beban yang sederhana, yang simple, tapi menggambarkan kerendahan hati. Dan disinilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang pertama kita melihat tentang kesunyian kemuliaan Kristus. Disinilah dimulai kesunyian kedaulatan Kristus. Disinilah dimulai kesunyian kerajaan Mesias yang sesungguhnya. Yesus menyatakan kedaulatannya melalui apa? Bukan dengan kegagahannya, saudara. Bukan dengan kemegahannya. Bukan dengan kemewahannya. Tapi dia menyatakan kedaulatannya melalui kesunyian kerendahan hati. Saudara, sementara dunia berpikir bahwa kekuatan selalu diukur seberapa banyak orang yang bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan, berada di bawah otoritasnya. Dia menjadi superior di antara banyak orang. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati dalam kerajaan Allah, dalam kemesiasan yang ingin ditunjukkan adalah seberapa besar dia taat kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu saudara berapa banyak di antara kita sangat terpengaruh oleh kebisingan yang ada di sekeliling kita. Ketika kita melihat, kita mendapatkan gambaran tentang kesuksesan dari orang-orang tertentu. Dan kemudian itu mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengganggu jiwa kita. Dan kemudian kita berupaya untuk menjadi sama seperti mereka. Menjadi sama seperti standar. Yang kita lihat itu saudara, yang kita ketika scrolling di Instagram, di TikTok menggambarkan tentang kemewahan. Bicara tentang kekuasaan, dan kita mencoba menjadi sama seperti itu. Tapi hari ini kita melihat Yesus tidak mau seperti itu. Dia tidak menunjukkan kekuasaannya dengan kemegahan, tapi dia datang dengan kerendahan hati. Saudara, bahkan Yesus datang bukan untuk mengambil nyawa musuhnya, melainkan dia memberikan nyawa bagi musuhnya. Dia tidak datang untuk mengambil nyawa dari orang-orang yang meludahi, yang mencambuk, yang akan menyalibkan dia. Tapi dia justru memberikan nyawa bagi orang-orang yang seperti itu, yang menghina dia, yang mencambuk dia, yang melukai dia, yang menyalibkan dia. Ini yang pertama saudara.
bicara tentang kedaulatan di dalam kesederhanaan, di dalam kesunyian. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, dan kemudian kita tiba di ayat yang ke-7, ayat ke-8, ayat 9 dan 10. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Ayat 8, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan, mereka yang mengikuti dari belakang kemudian berseru, saudara, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, saat Yesus memasuki kota, suasana itu menjadi riuh. Orang banyak menghamparkan jubah, berteriak, Hosana, Hosana. Namun di balik seruan harapan itu terdapat sebuah tragedi ekspektasi, saudara. Di dalam psikologi ada sebuah teori namanya disonansi kognitif. Apa itu, saudara? Disonansi kognitif itu adalah berbicara tentang ada sebuah ketegangan mental saat perilaku kita itu bertentangan atau tidak selaras dengan nilai yang kita mengerti, yang kita tahu, saudara. Misalnya contoh begini. Di rokok itu, saudara, itu kan sudah ada tulisan apa, saudara? Di rokok itu ada tulisan apa? Ada gambarnya enggak? Gambarnya itu bagus enggak? Gambarnya itu ada bolong di sini ya. Bolong itu. Mengerikan enggak? Mengerikan enggak? Anda tahu bahwa rokok itu akan membunuh, saudara, akan menggerogoti tubuh Anda, akan menggerogoti paru Anda. Tapi kita masih merokok enggak? Salah satu barang yang paling laku adalah rokok. Kita tahu, saudara. Kita tahu. Siapa yang tidak suka gorengan, saudara? Enggak suka gorengan, Albert? Waduh, kita kalau makan itu, ke rumah makan itu, selain soto, gorengan itu penting, saudara. Betul enggak? Selain sop itu, gorengan itu penting. Ya, itu ada tempe goreng, tahu goreng. Wah, itu goreng-gorengan, apalagi pisang goreng, itu saya paling suka, saudara. Udah makan nasi tapi pisang goreng saya tetap ambil, saudara. Itu gorengan itu, minyak yang kandungan di dalamnya itu banyak banget, saudara. Itu membuat darah tinggi, membuat kolesterol, saudara. Tapi kalau kita masuk rumah makan, gak ada gorengan, itu rasanya anyep, saudara. Benar apa benar, saudara? Itu rasanya nggak nendang, kita sudah makan soto, kita sudah makan sop, itu nggak ada gorengan, saudara. Tapi kita tahu nggak, itu bisa mengakibat kolesterol, mengakibatkan darah tinggi. Tapi kalau nggak makan, itu rasanya itu nggak cocok, saudara. Nah, ini namanya disonansi, nggak selaras. Apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan, saudara. Dan biasanya kalau kita mengatasinya bagaimana, saudara? Yang pertama, kalau kita melihat ada ketidakselarasan terhadap itu, saudara, ada disonansi, maka yang pertama adalah kita coba ubah perilaku kita. Oh, oke, saya nggak akan makan gorengan lagi. Ini tekanan darahku udah 180, 170, 160. Oke, gorengan dihindari. Kita mengubah perilakunya, saudara. Ya, oh oke, saya pikir bahwa saya sudah lihat ada fakta-fakta yang membuktikan bahwa kalau merokok itu akan menggerogoti paru-paru, akan membuat cancer, akan merusak orang-orang yang ada di sekitar saya, anak saya, semua, saudara. Kita pikir, oh oke, saya ubah perilaku, saya tidak akan merokok. Tapi respon yang kedua adalah ini yang biasa yang kita lakukan, mencari pembenaran. Wih, ropopo lah, itu temanku saban makan sop, saban makan soto, itu gorengan 10, urak mati-mati, nah, ya kan, urak mati-mati, sehat seger. Itu temanku jaga kesehatan, gak makan gorengan, gak merokok, olahraga tiap hari, mati muda. Ya kan? Wah, kita mulai cari pembenaran, saudara. Dan biasanya itulah kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini, saudara, ini juga yang terjadi di tengah-tengah kerumunan massa. Orang-orang Yerusalem, penduduk Yerusalem memiliki skema kognitif bahwa Mesias itu adalah pahlawan militer.
Mesias itu adalah gagah datang dengan kereta perang. Tapi ketika mereka lihat Yesus yang lemah lembut, ketika mereka melihat Yesus yang naik keledai yang muda, muncul ketidaknyamanan. Mereka merasa nggak cocok ini. Ekspektasi dengan realita itu nggak cocok. Ini disonansi, ini nggak selaras. Ini nggak berbanding lurus. Realitas Yesus itu tidak cocok dengan harapan mereka. Dan untuk mengatasi ketidakselarasan itu, disonansi itu saudara, mereka tetap bersorak, Hosana, Hosana. Tetapi, ada tetapinya. Mereka bersorak untuk Yesus hasil imajinasi mereka. Mereka bersorak tetap dengan harapan bahwa Yesus yang akan masuk ini, enggak apa-apa dia masuk dengan keledai. Enggak apa-apa dengan dia masuk di Yerusalem dengan kelemah lembutan. Tapi ayo kita kasih sorak-sorai supaya Yesus terpengaruh dengan sorak-sorai kita. Tetap teriakan, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi tetap kita berharap pada waktu dia masuk Yerusalem, dia akan muncul sebagai Mesias seperti yang kita harapkan. Saudara, tapi ketika Yesus melihat harapan itu, ada kesepian di dalam hati Yesus. Dia dikelilingi oleh ribuan orang yang memuji, mengagungkan, meninggikan dia. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar memahami hati dan misinya. Saudara, dan inilah yang menjadi peringatan buat kita. Peringatannya apa saudara? Betapa mudah kita ada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan untuk memuji, meninggikan dia. Hanya karena apa saudara? Karena menginginkan Yesus melancarkan semua agenda pribadi kita. Bukan Yesus yang menuntut penyangkalan diri. Tapi kita tetap mengatakan Yesus baik, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Tapi kita berharap bahwa Yesus akan memulihkan seperti yang kita inginkan. Dan bagi Yesus ini adalah kesunyian. Dan bagi Yesus ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi misinya. Apa yang menjadi tujuannya. Saudara, biar hari ini kita juga belajar. Ketika kita meninggikan dia, ketika kita mengagungkan dia, sungguh-sungguh kita meninggikan dia. Bukan jadilah kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Di tengah kesulitan, kita tidak hanya berteriak memuji Yesus, tapi kita terus meminta Tuhan, agendaku yang jadi, rencanaku yang jadi, pilihanku yang engkau pilih, rencanaku yang engkau jalankan. Tapi biar dia menjadi Tuhan, dia menjadi Mesias dalam hidup kita. Dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ayat 11, ini menutup narasi yang indah saudara. Dikatakan ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah yang megah. Dia meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Narasi ini ditutup dengan sangat anti klimaks saudara. Sangat anti klimaks. Kenapa? Penduduk Yerusalem yang ribuan itu yang ada di depan dan ada di belakangnya. Yang sudah menghamparkan bajunya. Sudah menghamparkan kainnya. Sudah membawa palem. Menaruh di jalan yang dilewati oleh Yesus. Jadi anti klimaks. Yesus masuk Yerusalem. Yesus menginspeksi bait Allah. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Setelah semua keramaian, keriuhan, Yesus masuk ke bait Allah. Dia hanya menginspeksi. Dia hanya melihat sekeliling. Dia tidak melakukan sebuah revolusi yang besar malam itu. Hanya ada kesunyian malam itu. Dan Alkitab katakan Yesus kembali bersama dengan murid-muridnya. Penulis Markus memberitahu kepada kita bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, ke bait Allah. Bukan sebagai turis yang terpukau dengan kemegahan arsitekturnya. Bukan saudara. Bukan dia juga jadi pahlawan yang diinginkan masa pada waktu itu untuk menggulingkan pemerintahan yang ada pada waktu itu. Tapi dia sebagai hakim
Dia datang menginspeksi, dia melihat. Saudara, dunia mungkin melihat Yesus sebagai rabi, sebagai nabi yang lelah. Tapi dengan mata iman kita melihat, dia adalah Tuhan yang sedang menguji, sedang melihat di dalam kedalaman hati kita. Sekarang bait Allah itu adalah kita. Tapi Yesus mau intervensi. Dia mau inspeksi hati kita, mau melihat. Jackson, kamu itu seperti apa ekspektasimu? Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Saudara, di tengah-tengah dunia yang menginginkan keterburu-buruan, hari ini Tuhan menginspeksi kita. Jangan terburu-buru hanya karena harapan dan ekspektasi kita. Beberapa hari ini saya dan istri saya membaca buku ini, saudara. Tulisan dari John Ortberg, Soul Keeping, menjaga jiwa. Saudara, masih awal-awal kami membaca ini, saudara. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya ini sangat-sangat bagus. Ketika John Ortberg itu bertanya kepada seorang teolog tapi juga filsafat Kristen namanya Dallas Willard. Dia bertanya dalam sebuah percakapan, tolong beritahukan kepada saya apa yang penting supaya saya memiliki kerohanian, kira-kira kerohanian yang baik, memiliki wawasan rohani yang baik. Saudara, seorang filsafat Kristen yang sangat-sangat pintar, sangat baik, seorang teolog yang sangat-sangat baik, dia tidak mengatakan kamu mengerti tentang Allah Tritunggal dan mampu menjelaskannya. Enggak. Dia bilang begini, inilah wawasan rohani yang harusnya kita miliki. Dia bilang, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan adalah musuh besar kehidupan rohani pada zaman ini. Oleh karena itu kamu harus, dia bilang, habis-habisan menyingkirkan itu dalam hidupmu. Kita mau tergesa-gesa sama dengan penduduk Yerusalem. Jadikan dia Mesias. Tapi sesuai dengan harapan orang Yerusalem. Tuhan tidak mau kita buru-buru. Dia bilang keterburu-buruan itu harus disingkirkan habis-habis. Kita harus benar-benar. Harus benar-benar. Kemarin saya khotbah di Rumah Sakit Panti Wilasa. Saya sudah perhitungkan, saya sudah pertimbangkan waktu dari tempat saya untuk ke Rumah Sakit Panti Wilasa. Saya spare sekitar 45 menit, saya bilang cukup lah. Saya jalan, saudara. Waktu saya jalan, biasa kita itu kan kalau jalan tuh kita menyetir itu refleks itu mau belok mana, kalau ke arah mana gitu ya. Betul ya? Saya tahu bahwa di daerah Johar itu ada acara apa namanya? Dukderan. Saya tahu gitu, saudara. Wong saya pernah macet di situ, saudara. Wes ngerti, saudara. Tapi kan namanya refleks itu kan nggak bisa, susah ya dikendalikan ya. Jadi saya itu refleks, saudara. Saya dari rumah saya bilang jangan lewat Johar. Tapi begitu lewat Imam Bonjol, lampu merah, lurus, itu kan mau belok ke kantor pos itu, saudara. Biasa kan saya lewat situ, saudara. Biasanya, saudara. Saya sudah dalam hati udah mikir, jangan belok Johar. Muter di Tawang. Tapi refleks, saudara. Saya masuk ke Johar. Begitu masuk Johar, saudara. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Stuck, saudara. Begitu saya masuk, orang yang berpapasan dengan saya liatin saya. Mukanya marah. Dalam hati ini, goblok tenan kue ini. Wes ngerti ada dukderan kok masuk mobil kayak ini. Waduh, saya malu, saudara. Udah gitu saya pakai kolar, saudara. Saya pakai yang untuk pendeta itu. Saya mau ngamuk ya, saya pendeta gitu. Ada mungkin matamu di mana? Mus tak balas. Ini mataku. Lah saya mau mundur. Motor juga banyak di belakang. Wah, saya mulai keringetan, saudara. Ada terjebak mungkin ada 20 menit hari itu. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Saudara, tahu gak? Saya panik, saya mau buru-buru mundur, saudara. Tahu gak? Pada waktu saya berjalan itu, saya sedang nyanyi lagu
Lagu yang sangat indah saudara pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah saya mendengar lagu, saya menyanyikan lagu itu, saya mendapatkan situasi yang unpredictable. Tahu nggak lagunya apa? Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saya lagi nyanyi lagu itu saudara, dan saya terjebak di sana. Saya terjebak di sana. Saya mulai marah saudara, saya mulai panik. Saya kepingin balas yang natap mata saya. Saya kepingin balas orang yang mulai maki-maki ke saya saudara. Untung saya tutup kacanya saudara. Kalau saya buka saya dengar mungkin saya turun juga. Jiwa menado saya meronta-ronta saudara. Saya kepingin bereaksi cepat saudara. Tapi saya lagi dengar itu. Tenanglah kini hatiku. Saudara, saya pikir gimana caranya? Ini sudah 15 menit gak jalan-jalan ini dia. Saya udah marahin di depan, saya udah marahin di belakang, udah klakson gitu ya. Tuhan kasih hikmat saudara, saya lihat di kaca spion, ada tukang parkir saudara. Tadinya dia biarin saya saudara, tapi begitu saya buka kaca, saya keluarin uang begini saudara, dia langsung datang. Sabar Pak, oke saya mundurin. Dia kemudian mundurin saya, pelan-pelan, sabar Pak, hampir nyenggol. Ibu-ibu yang sedang pasar bawa makanan saudara, waduh kalau nyenggol bahaya lagi saudara. Saya mundur pelan-pelan, hampir ketabrak dengan bapak-bapak yang boncengi ibu yang satu gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sekitar 20 menit saya lolos sejalan. Saya lanjutin lagu ini. Tenanglah kini hatiku. Saudara, kalau hari-hari ini sudah kepingin buru-buru Tuhan menyelamatkan saudara. Izinkan hari ini di dalam kesunyian Tuhan sedang bekerja. Tetap dia sebagai raja, tetap sebagai Tuhan. Tapi dia bekerja di dalam kesunyian, di dalam ketenangan yang sedang saudara hadapi. Kita nyanyikan lagu ini ya sebagai penutup. Naikin satu lagi, naikin satu. Tenang lagi ni hatiku, Tuhan memimpin langkah di tiap saat dan kerja. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa. Refnya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah. Hatiku tanganku Saudara, bait kedua indah sekali saudara. Bait kedua bilang begini. Di malam yang gelap, di malam yang pekat benar, di taman yang indah dan segar, di dua kehidupan, dua periode, dua area hidup kita. Di tengah kegelapan, di tengah masalah, di tengah pergumulan maupun di taman yang indah dan segar. Dikatakan begini, di taufan dan di laut yang tenang. Siapa yang pegang tangan kita? Tuhan tetap pegang tangan kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah, di taufan dan di laut yang tenang. Siapa yang pegang tangan kita? Tetap Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah tanganku dipegang, hatiku berserah,
hatiku berserah. Refnya kita nyanyikan dengan humming. Kita bersuara tapi dengan Tuhan, sekalipun hidup kami, realita hidup kami tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami tahu Engkau tetap memegang tangan kami. Di laut yang tenang, di taufan yang keras, di taman yang indah, maupun di dalam kegelapan malam yang paling gelap sekalipun, Tuhan memegang tangan kami. Engkau membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita mengungkapkan komitmen kita, yaitu komitmen Kamuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, kami membawa saudara-saudara kami dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gunawan Hidayat yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Krislina. Kami berdoa untuk Ibu Ana yang proses pemulihan dengan terapi-terapi yang dilakukan. Kami berdoa untuk Bapak Gondo yang ada dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Tante Imam di usia lanjut dan usia tuanya ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Halim yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Ipung yang dirawat di rumah. Kami juga berdoa untuk Ibu Urjani yang sedang dalam perawatan di rumah. Mereka dalam kelemahan tubuh, mereka sedang sakit, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Juga Tuhan hadir dan bersama dengan keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Tuhan, mohon anugerah-Mu yang khusus kepada mereka. Mereka tetap memandang dan melihat kepada Kristus, kepada Tuhan yang telah mati di kayu salib dan kemudian yang bangkit pada hari ketiga, yang memberikan pengharapan kepada mereka dan terus memberikan pengharapan kepada mereka di saat-saat mereka sedang lemah tubuh, sedang sakit. Kami berdoa biarlah pemulihan boleh dialami melalui obat, melalui makanan yang dikonsumsi, melalui perawatan yang dilakukan, melalui terapi yang dilakukan. Tuhan pakai itu semua menjadi alat-Mu yang efektif untuk memberikan pemulihan bagi mereka. Kami serahkan juga setiap keluarga yang menjaga. Engkau berikan juga segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan di dalam pemulihan ini. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Pak Budi. Engkau juga yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap hamba Tuhan, setiap majelis jemaat, setiap pengurus yang melayani, dan setiap jemaat sama-sama kami tanpa terkecuali. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami ingin supaya hidup kami yang tersisa, hidup kami yang Engkau masih berikan kepada kami, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, itu menjadi tidak sia-sia, tapi kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Dan Engkau melihat kami, setiap jemaat, setiap orang yang ada di gereja ini, menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan, dan mereka yang setia, yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk beberapa
bencana alam yang dialami di pelosok tanah air ini. Oh Tuhan, mari Tuhan tolong, mari Tuhan intervensi. Dari Tuhan yang memberikan dan hadirkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang terdampak dengan bencana yang dialami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Engkau juga menolong untuk pemerintah sehingga pemerintah bisa tanggap cepat untuk merespon, untuk memberikan pertolongan bagi masyarakat yang mengalami bencana alam. Pemerintah dari pusat sampai daerah, mereka dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk memberikan ketenangan, damai sejahtera, pertolongan bagi rakyat yang sedang mengalami bencana alam. Pakai gereja-gereja Tuhan juga untuk berkontribusi di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa pemerintah kami, negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah kerjakan kepada kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Dan sekarang kami ingin membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon biarlah persembahan ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap rupiah yang terkumpul, setiap uang yang dikumpulkan ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bawa persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang begitu indah dan meneguhkan kita semua. Mari kita siapkan persembahan terbaik kita dan kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar dalam pemberian persembahan kita. Terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, berkatnya senantiasa melimpah dalam hidup kita dalam segala kondisi dan apapun kita memegang akan janji Tuhan. Janji Tuhanmu pegang teguh.
Kami segenap keluarga besar GKMI Gloria Patri, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jackson Rumagit, atas pelayanan kebaktian umum pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga dan pelayanan Pendeta Jackson Rumagit. Apabila setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut, dan tidak ada keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat, maka majelis jemaat GKMI Gloria Patri akan melanjutkan ke jenjang tenaga orientasi atas diri Saudara Samuel Nathanael Gultom. Sebagai penghargaan, kepedulian kepada para hamba Tuhan emeritus juga janda atau duda dari hamba Tuhan GGKMI, sesuai dengan pembahasan dan keputusan persidangan PMPL Sinode GKMI, perihal persembahan untuk para hamba Tuhan emeritus GGKMI, bahwa telah disepakati bersama untuk mengumpulkan persembahan khusus bagi para hamba Tuhan emeritus pada setiap bulan Februari. Maka selama bulan Februari 2026, jemaat diajak untuk memberikan apresiasi bagi hamba Tuhan emeritus GGKMI. Persembahan dapat dimasukkan kotak yang tersedia di pintu utama. Dalam rangka Hari Raya Imlek, maka kantor gereja libur pada Selasa 17 Februari 2026. Ratusan siswa di Grobogan, Jawa Tengah masih dirawat usai keracunan makanan dari menu MBG. Penyebab jatuhnya pesawat ATR 42500 masih menimbulkan tanda tanya besar. Ancaman perang dunia ketiga itu bukan lagi teori konspirasi. Ini nyata, men, di depan mata. Gempa dengan magnitudo 6,4 terjadi di sebelah selatan Pulau Jawa pada Jumat dini hari tadi. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Air bah dengan material kayu memenuhi aliran sungai Wigile hingga memicu kepanikan warga. Shalom, saudara sekalian. Memasuki tahun 2026 ini kita mungkin melihat dan merasakan begitu banyak hal, baik yang membahagiakan, meresahkan, atau mungkin menakutkan. Realita yang kita hadapi seringkali menjadi cermin betapa dalamnya kebobrokan manusia di dalam dosa, yang kemudian membuat kita rapuh, jauh, terpisah dari Allah. Namun, kasih Allah tidak pernah membiarkan kita terhenti dalam keterpisahan itu. Anugerahnya datang merengkuh setiap kita melalui inkarnasi, pengorbanan, dan kemenangannya atas maut. Kini, kita akan kembali mengenang masa-masa itu. Masa Prapaskah yang menjadi waktu bagi kita untuk merenungi kasih Tuhan yang telah nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memasuki masa itu bersama-sama sebagai satu gereja, satu keluarga yang diikat oleh kasih Kristus. Dalam masa permenungan ini, mari kita datang dengan mengingat dan menyesali keberdosaan kita. Menyadari bahwa tanpa kasih Kristus, kita tidak mampu menerima anugerah Allah. Mari bersama-sama kita hadir dalam ibadah Rabu Abu dengan penyesalan akan dosa, tapi juga kerinduan untuk bertobat di hadapan Allah. Ibadah akan diadakan pada hari Rabu, 18 Februari 2026, pukul 6 sore di gereja kita GKMI Gloria Patri. Mari kita hadir sebagai satu keluarga dan kita awali perjalanan Prapaskah ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan melangkah ke dalam keseharian kita dan persembahan kita yang hidup. Kita menyanyikan bersama-sama pujian ini. Ingat dan pegang selalu janji Tuhan yang tak pernah lalai bagi kita. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, jadilah Allah Tuhan di tengah-tengah dunia di mana saudara diutus oleh Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang berdaulat itu meneguhkan kita untuk melihat kemuliaan-Nya di dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang lemah lembut dan setia itu, memurnikan hati kita agar kita mengasihi Dia bukan karena berkat-Nya. Dan kiranya Roh Kudus menuntun langkah hidup kita dalam ketaatan dan berjalan dalam kemenangan yang sejati. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.